Jangan lupa muda like, comment, and subscribe di Watu Kesu Official. Kita masih bersama di Numpang Nambang Pro 2 sore hari ini, Sobat Triati bersama dengan teman-teman dari OMK Stemada. Kita masih ada Kak Andre, masih ada Kak Uno, masih ada Kak Mario, dan juga masih ada Kak Fenzo. Jadi buat semuanya yang ingin bergabung silahkan langsung di 0381262747, atau bisa juga di Facebooknya Pro 2 ND, di live Facebook kita sore hari ini. Bisa juga di 081238231987. Dan Sobat Triati, saya yakin sekali bahwa kalian juga kepo sama seperti saya. Mereka ini punya ide-ide yang sangat cemerlang sekali, ide-ide yang luar biasa, yang mana tadi Sobat Kreatif di 2020 mereka bisa buat pohon Natal setinggi 15 meter, kemudian bahkan kita juga bisa masuk ke dalamnya. Ini kayaknya belum pernah ada. Baru teman-teman Stemada yang punya ide ini. Tapi dari siapa sebetulnya ide itu pertama kali muncul? Oke, baik. Jadi idenya itu sebenarnya awalnya dari saya coba berpikir dengan beberapa teman untuk membuat sesuatu yang berbeda. Karena kita orang muda, kita harus mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi, harus menantang diri kita untuk membuat sesuatu yang orang lain belum pernah buat. Jadi akhirnya sampai pada konsep bahwa kita mau buat pohon Natal yang tinggi dan orang itu bisa masuk ke dalam, bisa foto, kita buat karena Natal. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan kita harus buat pohon Natal yang seperti itu dengan tinggi 15 meter, dan 5 meternya kita potong untuk buat karena Natal. Dan orang bisa sampai dengan 20 orang masuk ke dalam foto bersama. Dan akhirnya ide itu kita nyatakan dalam pohon Natal di tahun 2020 yang jadi dan menghabiskan anggaran hampir dengan sekitar 17.500.000 waktu itu. Wow. Dana yang tidak sedikit berarti ya yang harus dikeluarkan. Dananya besar sekali karena kita harus beli bambu, beli kayu, terus lampu-lampunya, karena semakin tinggi kebutuhan lampu semakin banyak. Jadi memang terus kita makan minum segala macam, jadi memang butuh banyak biaya. Tapi waktu itu ada support tidak yang teman-teman dapatkan misalnya dari pihak gereja sendiri, atau ini pure memang teman-teman mencari dananya itu sendiri, mandiri lah sebagai orang muda Katolik? Oke. Jadi untuk gereja di Stella Marisdanga, khususnya di Polki Stella Marisdanga, uang itu ada. Hanya hebatnya gereja Stella Marisdanga, mereka mau menantang orang-orang muda sampai di mana limit kalian. Akhirnya kami juga termotivasi bahwa ketika gereja membatasi kami seperti itu, kami harus buat sesuatu yang ide kami harus terwujud dengan, kalau memang gereja masih belum memberikan, masih menguji kami, ya, kami harus buat, kami harus fight ke teman-teman. Kami cari uang lewat penggalangan dana, terus kami bagi panitia, ada yang pakai proposal ya waktu itu, pakai proposal, terus jual-jualan, akhirnya kami sampai dapat dana 17 juta lebih. Terjadilah pohon Natal seperti yang mungkin sebagian teman-teman lihat kemarin. Tapi apakah memang orang muda itu menyukai tantangan begitu Kak Andre? Semakin ditantang semakin ini ya. Kalau selama masa kepengurusan saya, ini teman-teman yang hadir di sini dan beberapa teman-teman yang lain, ada teman-teman Baby, terus teman-teman wanita mereka Priska, Yon, dan ya banyak teman-teman lain. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang kita bilang kalau kerja sampai pagi ya sampai pagi. Ini teman-teman OMK Stella Marisdanga. Jadi waktu tahun 2020 itu kita dengan orang yang sama, kita kerja dengan mungkin jumlah sekitar 30 orang lebih, yang sekitar 40, kita kerja bersama, akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita coba mandiri gitu ya. Itu butuh waktu berapa lama Kak untuk kami kerja? Biasanya itu kalau tahun 2020 kami kerja dari awal Desember. Awal Desember kami kerja dari bambu segala macam sampai di tanggal 24 kalau ini 24 sore. 24 sore. Terburu-buru hampir mau misa malam Natal. Iya. Tapi akhirnya puji Tuhan
Ya karena teman-teman semua, teman-teman itu sangat-sangat support. Saya mencoba memberikan ide, teman-teman mendukung, ayo kita kerja bersama. Jadi memang ya keren lah teman-teman Stream ada. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk mereka. Tapi waktu itu ketika apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan terwujud ya pada saat itu, reaksi atau animo dari masyarakat di sana, dari pihak gereja itu seperti apa? Apresiasi yang diberikan kepada kalian itu ada atau tidak? Ini ada teman Mario nih. Oke, silakan deh Kak Mario. Oke, bukan Kak Mario Bukan, ya. oke, baik. Jadi teman saya di Facebook. Oke. Oke, Kak Menso, waktu itu seperti apa tuh reaksi? Karena tidak biasa kan? Oh, ya baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Awal mulanya masyarakat tuh meragukan gitu, meragukan tuh. Ketika membuat pohon Natal di tahun 2020 itu setinggi 15 meter, nah, dengan menggunakan kakinya bambu gitu. Nah, berpikir secara logika kan tidak mungkin itu sebenarnya bisa jatuh. Tapi dengan usaha kami, dengan niat kami membuat untuk gereja itu semua yang kami inginkan itu terjadi. Setelah terjadi itu semua kami buat dengan desain yang bagus, dalam tanda Natal yang bagus. Apresiasi dari masyarakat itu yang sangat luar biasa. Hanya waktu itu juga 2020 itu yang kami maksudnya bukan apa juga sih, kami walaupun tidak diliput oleh Metro di 2020 itu, tapi kami merasa sangat luar biasa. Kami melakukan membuat pohon Natal dengan tingginya 15 meter. Dan apresiasi dari masyarakat itu sangat luar biasa begitu untuk kami. Dan juga ketika menjalankan kegiatan di Natal 2021 juga ya banyak dukungan seperti itu. Apakah ini yang kemudian membuat teman-teman semakin bergairah begitu sahabat kreatif ya untuk menemukan kembali ide baru di tahun 2021 dengan masker sebagai bahan dasarnya ya, limbah masker bisa dibilang seperti itu Kak? Iya sih, ketika ada apresiasi dari masyarakat, dari umat Parokidanga, ada juga dari kita punya kakak adik yang dari agama lain, percayaan lain, dari mereka sempat menikmati juga tuh, sempat ambil gambar apa. Jadi ini menjadi suatu tantangan untuk kami. Kami sudah melakukan hal membuat satu pohon Natal yang begini bagus. Kira-kira di 2021 itu apa yang kami akan lakukan? Dari situ ketua OMK kami Pak Andre ini mulai berpikir dan menyampaikan. Makanya terjadilah pembuatan pohon Natal itu menggunakan masker, limbah masker itu. Sobat kreatif ini luar biasa ya. Saya waktu itu disampaikan oleh teman ya bahwa ada kemudian tahu juga bahwa mereka berhasil begitu ya masuk informasinya ini sampai ke media nasional. Ini yang sangat luar biasa sekali, artinya bahwa kalian kerja keras kalian itu tuh diapresiasi, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Tidak ada yang berpikir untuk kemudian memanfaatkan limbah masker. Tapi teman-teman punya ide ini. Itu bagaimana tuh Kak Andre? Apakah melihat dari situasi seperti sekarang ini? Iya, jadi memang kita melihat situasi yang terjadi. Artinya dalam pikiran saya dan beberapa teman-teman, kami berpikir kita harus kontekstual. Gitu. Anak muda harus kreatif, namun juga harus kontekstual. Kreatifnya tidak cukup, tapi harus sesuai dengan konteks. Jadi sekarang adalah Corona, jadi masker itu menjadi ikon. Di mana-mana orang menggunakan masker. Dan yang terjadi di Bali, begitu banyak masker yang dibuang di sekitar gereja dan juga di tempat-tempat lain. Daripada itu menjadi sebuah sampah, akhirnya kami mencoba berpikir bagaimana kalau kita menggunakan masker. Hanya kendalanya adalah ketika kita menggunakan masker yang bekas, mengumpulkan masker itu sangat susah. Iya betul. Kita mencoba untuk minta di gereja, untuk dikumpulkan juga agak susah. Alasannya karena orang masih pengen menggunakan masker tersebut dan juga terjadi kita pilih di jalan-jalan. Akhirnya tiba dalam suatu pikiran saya dan beberapa teman-teman, bagaimana kalau kita coba posting di media sosial dengan bunyi kalimat adalah kita membuat suatu kegiatan. Artinya di sini saya mencoba, ya minta maaf dulu ya, saya mencoba bermain dengan logika masyarakat. Ketika saya sudah kehabisan akal di masker bekas, karena kan butuh sekitar kurang lebih 100 lebih dos masker. Jadi
mencoba bermain dengan logika masyarakat terkait dengan masker. Kami mencoba membuat kegiatan, mencoba membuat melemparkan ke media sosial dengan bunyi bahasanya adalah membuat kegiatan Natal. Ketika itu pikiran masyarakat adalah pasti dibagikan. Betul. Pasti dibagikan. Yes. Akhirnya rame-rame kan, rame-rame menyumbang ke kami, ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, dan juga dari Lampung bahkan menyumbang uang untuk kami beli masker di sini. Ketika itu kami mulai membeli, karena kami berpikir ketika masker kami pasang di pohon Natal, sumbangan akan berhenti. Karena mereka merasa kita menipu mereka. Tapi sebenarnya kami punya tujuan awal itu membuat pohon Natal dan membagikan. Cuman permasalahannya adalah kalau kami mengatakan membagikan, mau berapa masker yang sisa dari pohon Natal itu yang kami bagikan. Kami belum tahu, karena kami belum buat. Ketika 2 minggu berjalan kami kerja, barulah kami tahu dari 248 dos masker yang kami dapatkan, itu tidak kami beli, tapi kami dapat sumbangan dari orang-orang. Kami tidak mengambil uang pribadi kami punya. Kami beli, dan dari 248 masker kami menggunakan 148 masker, masih sisa 100 masker yang kami gunakan untuk dibagikan kepada 6 paroki dan 10 gereja yang ada di sekitar paroki Stella Maritana. Seperti itu. Setiap gereja mendapat 10 dos masker. Wow. Terima kasih banyak untuk yang menyumbang. Oke, ini luar biasa, keren sekali Sahabat Kreatif ya. Berarti masker yang teman-teman gunakan ini adalah masker baru berarti ya? Masker bekas dan masker baru. Oke, berarti ada perpaduan di situ antara masker bekas dan juga masker baru Sahabat Kreatif. Wow. Ini idenya Kak Andre ini dari tadi keren-keren Sobat Kreatif ya. Jadi begitu mentok di satu putar otak ke cara yang lain ya. Oke. Tapi memang harus seperti itu Sobat Kreatif sebagai orang muda ya. Mentok di satu, cari jalan yang satu. Jadi jangan pasrah pada keadaan. Asik. Jadi buat kalian semua yang masih setia nongkrong, masih setia enjoy, kita akan lanjutkan lagi keseruan obrolan kita setelah Justin Bieber. Jangan Orang lupa muda like, comment, and subscribe di di Watu Kesu Official.